Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Masih bersama saya Anandra Asmoro dari SMKN 1 Kediri dan di YouTube channel Alms Education. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari belajar di salah satu software yang digunakan untuk simulasi CNC ya. Adapun software di pekan ini yang kita coba untuk share bersama itu adalah Sinumerik 808D. Nah, pada video pertama Bapak Ibu kita kan sudah mengulas kan ya, bagaimana bentuknya, bagaimana tampilannya dari software ini. Nah, pada kesempatan kedua, pada video kedua ini kita lanjutkan untuk membuat job sheet-nya sesuai dengan yang diberikan oleh VEDC ya. Seperti itu. Saya sudah membukanya di sini. Di sini tampilannya kemarin bukan di video pertama ya. Di sini sudah ada tampilannya seperti ini. Kita sudah meref pointnya, kita sudah tool change ya. Selanjutnya kita lanjutkan di project seperti itu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya akan bukakan ini projectnya dari P4TK ya. Kita akan membuat project seperti ini, dan di sini sudah ada struktur programnya dan langkah kerjanya ya. Kita ikuti saja apa yang sesuai dengan struktur program yang ada di P4TK seperti itu. Yang pertama yang kita lakukan sekarang adalah kita mengisikan parameter dari toolnya, ini ya. Ya, kita isikan sekarang ya. Kita bisa ini. Nah, di sini kita menuju ke offset ya. Nah, di sini kebetulan coba kita cek dulu apakah sudah sesuai toolnya. T1 diameter, nah sini ya, panjang 100, radius 6, panjang 100, radius 5, panjang berapa itu? 100, radius 3, 5, 2,1 dan 2,5 ya. Adapun tipe toolnya end mill ya, tool 1, tool 2, tool 3 itu end mill, tool 4 itu menggunakan apa ini? Tool 4 NC drill ya. Terus tool 5-nya, tool 5 juga menggunakan drilling, terus tool 6 menggunakan tapping. Nah, ini yang belum sesuai, yang 5 sama 6 ya. Kita ganti dulu. Ya, kita ganti dulu yang 5 sama 6. Kita bisa delete toolnya. Delete tool nomor berapa yang mau kita delete? Nomor 5. Kita klik OK di sini. Sama nomor 6 ya. Kita delete tool nomor 6. Oke. Kemudian kita new tool. Kita sesuaikan di sini. Tool nomor 4 sudah sesuai. 4 sudah, 5 di sini drill ya. Drilling tool. Ya. Nomor 5. Oke. Adapun panjangnya sama, dibuat 100 tadi ya. Oke. Kemudian tool 6
tool 6 dia menggunakan tapping ya, tapping. Kita cancel dulu, bukan kita menggunakan tapping untuk tool 6 nya. Oke, tekanannya 100. Adapun tool 5 tadi, tool 5 2,1 ya, tool 5 2,1, tool 6 2,5 ya. Sudah seperti ini Bapak Ibu, parameternya kita sudah sesuaikan. Kemudian selanjutnya kita membuat filenya ya, membuat file. Itu caranya kita mulai dari program manager, kemudian kita klik new, kita tulis nama filenya ya, kemudian kita oke, seperti itu ya. Kita coba di sini lewat program manager. Nah, kita klik new, namanya apa, misalnya job sesi 2, saya beri nama seperti itu, sesi 2, job sesi 2. Oke ya. Oke. Nah, ini sudah masuk di sini. Nah, kemudian setelah ini apa yang perlu kita lakukan? Kita lakukan adalah kita menuliskan kepala ya, kepala programnya seperti itu ya. Adapun di sini untuk kepala programnya ya, ini kan kita perlu menuliskan kepala programnya G17, G90 ya, G17 untuk pengerjaan pada XY plane-nya. Artinya apa? Artinya benda kerja itu nanti berada pada work plane-nya di sumbu X dan Y. Jadi dia akan seperti ini ya bendanya. Kemudian G90 itu untuk sistem koordinat absolut, kemudian G71 untuk sistem metris. Artinya nanti pengerjaannya kita menggunakan satuannya metris. Kemudian ada T1, D1, M6 ya, itu untuk pergantian tool. Dan kemudian kita tambahkan untuk parameternya, kecepatannya S2000 ya, itu adalah untuk kecepatan 2000 rpm. Kemudian M3 untuk searah jarum jam, G94 untuk feeding dan lain-lain ya. Feedingnya kalau G94 itu satuannya milimeter per menit. Kemudian F nya itu feedingnya, kecepatannya 500 mm per menit, dan kita nyalakan coolant-nya ya, cairan pendinginnya dengan M8. Kemudian ada di situ G00, X100, Y100, Z100, itu untuk memposisikan toolnya supaya dekat dengan benda kerja, seperti itu, lebih dekat dengan benda kerja ya. Langsung kita coba ya. Di sini kita tuliskan kepala programnya. Yang pertama adalah G17. G17 ini untuk work plane X dan Y. Kemudian G90, kemudian G54 letaknya, terus kemudian G71 ya. Sudah, kita enter. Kemudian T1, D1, G1, kemudian M06, kemudian S2000, kemudian M03, kemudian G94.
G94 F500 ya. F500. Kemudian M08 seperti itu. Kemudian ada G00. Kita setting memang di sini X100 dan kemudian Y100, Z100 sudah. Ya, ini untuk kepalanya. Jadi kita mengisikan G17, G90, G54, G71, T1, D1, M06 ya, seperti itu ya. Selesai kepalanya. Kemudian dari sini kita akan melanjutkan untuk membuat facing ya. Adapun facing ini Bapak Ibu, facing ini ada dua cara. Kita bisa menggunakan pada pada tombol pilihan mesin ya, atau kita bisa lewat program ya. Karena di sini kita itu belajar memprogram, kita akan jelaskan yang contoh facing dengan perintah program ya, seperti itu. Kita lewat di sini, kita di sini dulu, kita beri nama. Untuk memberi nama kita kasih titik koma untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah tulisan, karena kalau enggak nanti dikira dia adalah program, seperti itu. Kita beri nomor 1 ya. Kita tulis di sini adalah facing ya, facing seperti itu. Kita enter. Nah, di bawahnya kemudian kita di sini ada pilihan milling ya. Di sini ada pilihan milling kalau lewat program kan. Kemudian setelah kita mengetikkan milling tadi, kita pilih yang di sini ada facing milling. Kita klik. Nah, selanjutnya kita tinggal menuliskan parameternya. Nah, adapun parameternya kita sesuaikan kan, sesuai dengan job sheet kita di sini. Ya, tadi mesin, jangan job. Ya. Nah, ini yang cara pertama. Ini cara pertama. Ini cara kedua, kita menggunakan mill ya. Mill, facing milling, oke. Kita tinggal mengisikan parameternya. Parameternya ini sudah saya catat, jadi kita gampang. Kita coba maaf di sini ya. Ya. Oke, di sini kita tuliskan dengan RTP-nya 10, kita ketikkan. Kemudian RFP-nya 0, kemudian SDIS-nya 0,5, kemudian DP-nya kita min 0,1 ya kan. Kemudian PA-nya kita 0 karena dia jadi titik 0, PL-nya juga 0, length-nya, lebarnya itu sesuai dengan lebarnya benda kerja itu 70. Kemudian tebal panjangnya tadi ya, lebarnya itu 100 ya, 100. Kemudian STA-nya 0 ya, atau apa itu STA itu angle atau sudutnya kita buat 0 karena kan dia tegak lurus ya. Kemudian mid-nya atau max infit depth, mid-nya itu pemakanannya ya, kita buat 0,5. Nah, ini sebelum langkah finishingnya ya, mid ya. Kemudian mida kita buat 5 ya, karena dia toolnya radius 6 ya, kita buat 5 saja.
Kemudian FDP kita buat 5, valve-nya kita buat berapa ini valve? Valve-nya kita 0 karena kan dia apa namanya, pemakanannya ya, seperti itu ya. Jadi kita buat 0 aja. FFP1 kita buat 300. Kemudian variasinya kita bisa klik select di sini Bapak Ibu untuk memilih jenis variasinya ya, mau model seperti apa. Kalau sesuai contoh yang dicontohkan di VEDC ini menggunakan variasi 41. Kita coba yang 41 ya, sesuai dengan ya. Jadi dia makannya dari sini, mulai ke sini, mulai ke sini, mulai ke sini, mulai ke sana. Oke. Terus kemudian FDP1 kita nolkan ya. Ya, kalau sudah kita oke. Nah, dari sini kita tinggal kita sudah selesai membuat langkah phasing Bapak Ibu. Tinggal kita sekarang mengakhiri ya, dengan cara kita klik supa G00 ya. Kita naikkan dulu Z-nya 100 ya. Terus kemudian supa kita naikkan, setelah Z-nya kita naikkan YXY-nya seperti itu. Selesai, sudah. Kita bisa coba untuk simulasi ya, dengan cara kita klik simulasi di sini. Kemudian kita coba ya simulasi tadi program ya, masuk di program ya. Tadi mana? Di job sesi 2. Sebentar, kita coba lagi. Inputkan, kita execute ya. Kita real simulasi. Nah, kemudian kita sudah masuk di auto kan? Kita cycle start. Di sini ada keterangannya while the feed rate of rate is 0. Berarti kita 0%. Berarti kita naikkan dulu di sini. Ya, kemudian spindle-nya dulu baru kita feed rate-nya. Nah. Oke. Di sana sudah terlihat langkahnya ya, langkah dari toolnya. Dia menyayat di benda kerja seperti itu ya. Kita bisa lihat di real simulation seperti ini ya. Zoom ya. Oke, kita bisa cepatkan saja untuk zoom, cepatkan langkah penyayatannya. Ya, seperti ini untuk langkah phasing ya. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Di sini ada keterangan blok 9 illegal and kita bisa cek ini di sini berarti ada satu kesalahan ya. Kita bisa cek nanti, kita bahas di video selanjutnya ya. Oke, sekian dari saya di video kedua tentang langkah untuk memasukkan parameter tool dan juga langkah untuk phasing. Kita lanjutkan di video ketiga. Terima kasih.